Kapolda Jawa Barat, Pangdam Siliwangi dan organisasi kemasyarakatan mendeklarasikan menolak aksi rusuh. Warga diingatkan untuk tetap melakukan unjuk rasa dengan tertib dan damai. Deklarasi ini tidak lepas dari sejumlah aksi rusuh yang terjadi di Jawa Barat saat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kapolda Jawa Barat mengatakan deklarasi dilakukan karena masyarakat di Jawa Barat merasa prihatin dengan adanya aksi ricuh. Sementara Pangdam Siliwangi mengatakan aksi anarkistis merugikan banyak pihak. Untuk itu ia meminta penyampaian pendapat dilakukan dengan tidak merugikan orang lain. Ormas Jawa Barat yang menolak anarkisme. Jadi ormas masyarakat Jawa Barat ini turut prihatin melihat perkembangan situasi saat ini di Jawa Barat. Untuk itu mereka kita fasilitasi membuat deklarasi untuk menolak anarkisme yang ada di Jawa Barat. Kita mendukung semua, tentunya kita membina adik-adik kita yang ada di Jawa Barat ini agar dalam menyampaikan pendapat tidak melakukan anarkis. Itu saja. Deklarasi tokoh masyarakat untuk menolak anarkisme. Sebetulnya memang anarkisme itu kan merugikan bagi kita semua. Oleh sebab itu, ya organisasi masyarakat yang melaksanakan ini saya rasa baik sekali, tetapi semuanya harus dilakukan dengan damai, dengan kebaikan. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI mengadakan pertemuan terkait keberadaan Undang-Undang Omnibus Law. Wakil Ketua APEKSI Dima Arya menyebut beberapa kepala daerah yang hadir menilai ada yang perlu diperbaiki dalam Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya terkait kewenangan pemerintah daerah yang dikurangi oleh pemerintah pusat. Selain itu, APEKSI juga akan membuka ruang untuk masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka soal Undang-Undang Cipta Kerja mulai hari ini hingga pekan depan. Melakukan pembahasan dan ada kesamaan dari kami semua yang melihat bahwa undang-undang ini memang memberikan kewenangan yang kemudian lebih kepada pemerintah pusat. Ya. Jadi banyak catatan kami terkait dengan perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Itu di mana kewenangan kami kembali direduksi dan ditarik ke pusat gitu. Kami pun sepakat agar setiap kota ini membuka ruang dialog ya, dengan semua stakeholders, dengan teman-teman dari kampus, teman-teman aktivis lingkungan hidup, para pakar. Di Jakarta, saudara, hari ini berlangsung unjuk rasa mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lihat situasi terbarunya di lokasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, wilayah Jabodetabek dan Banten melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Sabta Pesona, Patung Kuda, Jakarta di Jalan Medan Merdeka Barat. Dalam orasinya, mahasiswa tetap meminta agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Kawat berduri dan pembatas beton sudah disiapkan. Pihak kepolisian mencegah demonstran menuju ke arah istana. Situasi terkininya dilaporkan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat. Cindy, seperti apa situasinya sekarang, hujan deras di sana? Ya, kalau untuk sekarang dari pantauan kami, massa yang terdiri dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI tadi sekitar 15 menit yang lalu mulai meninggalkan kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Mereka sempat bertahan di bawah hujan sekitar 30 menit, tapi kemudian sekitar pukul 4:30 mereka mulai meninggalkan lokasi. Ini masih kami konfirmasi apakah mereka benar-benar membubarkan diri atau mereka mencari tempat berteduh terlebih dahulu. Tapi kalau dari polisi tadi kami coba tanyakan, mereka sudah mulai membubarkan diri. Sempat juga disambung oleh unjuk rasa dari masyarakat, elemen masyarakat, tapi juga tidak lama kemudian mereka mulai membubarkan diri. Nah, tadi kalau di belakang saya juga tadi sempat terlihat ada anggota atau pasukan dari kepolisian, kemudian juga dari TNI yang berjaga di balik kawat berduri dan juga dari beton pembatas. Saat ini mereka juga sudah mulai mundur mengingat aksi unjuk rasa kalau di Patung Kuda Arjuna Wiwaha sudah tidak terlihat lagi, tapi jalan menuju ke istana masih steril. Ini akan ditunjukkan oleh juru kamera saya Chandra Kurnia untuk jalan Medan Merdeka Barat, baik itu yang menuju maupun dari arah istana masih ditutup. Masih ada kawat berduri, masih ada pembatas beton. Nah, selain itu untuk pasukan juga memang masih standby di daerah sini, ada 450 tim gabungan yang standby, tapi mereka juga sudah mulai berteduh karena sudah tidak ada aksi lagi. Untuk skenario lalu lintas tadi kami pantau memang karena tidak mengganggu lalu lintas di luar Jalan Medan Merdeka Barat sehingga tadi tidak diberlakukan penutupan, murni hanya dilakukan di kawasan istana
kepresidenan saja. Riko. Cindy, artinya saat ini jalanan masih ditutup di sana, para pendemo pun sudah tidak ada di sana lagi ya? Saya ingin konfirmasi itu sekali lagi. Iya, aksi unjuk rasa atau massa sudah tidak ada lagi di kawasan Patung Arjuna UAH, tapi untuk jalan di kawasan Medan Merdeka Barat masih ditutup. Tidak semua skenario lalu lintas yang sudah disiapkan oleh kepolisian kemudian dilaksanakan karena tadi sekali lagi melihat situasi, melihat jumlah dari massa yang turun ke jalan juga. Saat ini misalnya untuk Gedung Sabta Pesona juga yang tadi gerbangnya sempat ditutup, sempat dikunci untuk antisipasi jika ada massa yang masuk juga saat ini sudah dibuka kembali, sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Dan kalau mereview juga dari jalan aksi unjuk rasa pada hari ini dari mahasiswa, kemudian juga tadi ada sejumlah elemen masyarakat yang juga sama-sama menyuarakan penolakan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung kondusif. Artinya hanya berjalan sekitar 3 jam saja kurang lebih. Mereka tadi masih menunggu ada perwakilan dari istana yang turun mendengarkan langsung aspirasi mereka. Mereka tidak mau perwakilan saja yang masuk istana, tapi kalau hingga 4:30 tadi kami pantau memang belum terlihat adanya perwakilan. Mereka juga belum bertemu. Artinya yang hari ini menjadi lanjutan gelombang unjuk rasa, mereka tentu dari mahasiswa masih menunggu adanya diskusi, membuka ruang diskusi dengan pihak dari istana. Riko. Jurnalis Kompas TV Cindy Permadi melaporkan langsung dari Jalan Medan Merdeka Barat atau kawasan Patung Kuda. Kalau tadi menurut laporan Cindy, saat ini pengunjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa dari BEM seluruh Indonesia sudah membubarkan diri, namun sebagian ruas jalan di sana masih ditutup. Tadi Cindy juga sempat bertanya apakah para mahasiswa ini membubarkan diri atau sekadar berteduh. Untuk saat ini satu hal yang pasti demonstrasi tidak lagi berlangsung di kawasan Medan Merdeka Barat. Para mahasiswa ini sejak tadi siang menyuarakan aspirasinya, melakukan demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini draft finalnya sudah diserahkan ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nanti kita juga akan berbincang dengan Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia dan juga dari tenaga ahli utama KSP sudah bergabung bersama saya, Pak Dhani Amrul Ihdan. Pak Dhani, selamat sore. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia, Remi Hastian, sudah hadir juga, Mas Remi? Masuk, Mas. Siap. Saya ke Mas Remi dulu ya, Pak Dhani, izin. Mas Remi, saat ini berarti untuk hari ini demonya sudah selesai? Sudah. Tapi kita akan melanjutkan perjuangan di tanggal 20 Oktober kembali. Tanggal 20 Oktober itu bertepatan dengan apa? Dengan evaluasi 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin. Oke, kenapa tanggal 20 Oktober? Ya tadi, itu evaluasi 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin yang akan kita sampaikan narasinya perihal penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, kita tahu posisi Anda menolak Undang-Undang Cipta Kerja, tapi bisa didetailkan lagi bahayanya apa? Apa yang menjadi kekhawatiran? Oke. Ini saya mohon maaf ya Mas, karena masih meneduh di... Ya, saya mengerti posisi Anda sedang hujan deras. Terima kasih meluangkan waktu. Ya, saya sampaikan bahwasanya mengenai poin-poin penolakan, sebenarnya dari permasalahan aspek formil, ketika penyusunan sesampainya akhirnya disahkan secara terburu-buru, secara diam-diam, gitu kan, yang barangkali itu menjadi poin kekecewaan kita. Dan kalau kita berbicara aspek material, yang mungkin lebih rincinya perihal per pasal, sulit kalau misalnya kita akan menyampaikan di sini karena memang kondisinya ada ruang diskusi yang barangkali akan lebih luas terkait permasalahan ini, Mas. Tapi Mas Remi, saya mau nanya, kalau pemerintah mengatakan demo Undang-Undang Cipta Kerja ini karena ada disinformasi, menurut Anda? Menurut saya yang jelas pemerintah lah yang membuat hoax dan disinformasi itu sendiri. Kenapa? Karena draft final yang telah diberikan dari DPR dan juga Presiden itu baru hari ini. Gitu. Logikanya ketika pemerintah menyampaikan para demonstrasi itu termakan hoax dan disinformasi. Masalahnya adalah ketika kita sudah melakukan penolakan besar-besaran di wilayah dan juga di pusat, ya, draft final itu baru diserahkan dari DPR ke Presiden. Tandanya
Yang menciptakan hoax dan disinformasi ini siapa? Kenapa? Karena memang masyarakat pada saat ini pun dia nggak tahu graf finalnya itu seperti apa, sampai akhirnya penolakan-penolakan pun terjadi kayak gitu di setiap wilayah maupun di pusat itu sendiri. Pak Dhani, tadi kan mahasiswa meminta mereka ingin ditemui. Ada rencana untuk itu? Iya, kita bahasanya bukan ditemui terhadap kita mau ke istana, tapi lebih ke Pak Presiden Jokowi yang terhormat itu mau menemui masa aksi. Oke, saya ke Pak Dhani Amrul. Pak Dhani, tadi dikatakan ingin menemui istana. Ada rencana untuk itu? Ya, pertama tentu atas nama kantor staf presiden ya, tentu merasa bahwa setiap demo apapun itu yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai wujud kebebasan mimbar akademik. Kami menghargai sepenuhnya kebebasan mimbar akademik tersebut selagi memang disalurkan pada jalan yang tepat, dengan konstruktif, dengan elegan, dan syarat dengan nuansa substantif. Yang kedua, sehubungan dengan syarat dengan nuansa substantif tersebut, kami juga mengharapkan kepada teman-teman mahasiswa sebagai agent of social control, sebagai agen perubahan, juga bisa memberikan suatu concern-concern tertentu di mana pasal-pasal yang sekiranya itu tidak mendapatkan pasal-pasal yang kiranya itu bertentangan atau tidak memenuhi harapan dari teman-teman mahasiswa. Itu juga mesti diutarakan. Di mana nih, di antara sekian pasal-pasal itu memang itu memberatkan mahasiswa, memberatkan terhadap pencarian pekerjaan dan sebagainya. Sehingga pemerintah bisa mendapatkan view yang jelas dan bisa menjawab dengan clear berdasarkan makna seutuhnya dari pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Ya, artinya kan dialog maksud Anda kan? Untuk penciptaan kerja. Ya tentunya pintu dialog itu terbuka untuk pemerintah menjelaskan. Pemerintah menjelaskan setelah lebih terperinci, dan memang pemerintah sudah menyiapkan ruang itu, menyiapkan sebuah langkah kerja untuk komunikasi publik secara lebih detail ke depan terhadap kajian yang terperinci, termasuk juga tentang aturan-aturan turunannya setelah undang-undang ini. Ya. Nah, aturan-aturan turunan ini kan perlu diperkaya juga nanti oleh masukan dari semua komponen masyarakat, termasuk para mahasiswa. Apa harapan atau ekspektasi yang bisa dicantumkan di sana? Oke, jadi yang pengen Anda bilang, tadi, untuk memperkaya peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini akan ada proses dialog lagi? Dengan kata lain ngajak ngobrol sama mahasiswa yang demo atau buruh? Ya, betul. Penjelasan secara lebih detail oleh kementerian dan lembaga terkait yang berkaitan dengan pengejawantahan undang-undang di masing-masing klaster. Ini harus dijelaskan lebih detail oleh kementerian dan lembaga. Lalu akan ada dialog tentunya dengan stakeholder terkait, termasuk komponen-komponen yang berkaitan dengan pengejawantahan masing-masing klaster tersebut. Dan itu tentu sangat terbuka kemungkinan dari teman-teman mahasiswa untuk ikut memperkaya aturan-aturan turunan tersebut. Okay. Yang penting adalah view-nya, satu kepemahaman yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa marilah kita melihat ini secara lebih utuh, segenap pasal-pasal yang ada, beserta penjelasan-penjelasan yang ada, lalu kemudian di mana poin keberatan dari mahasiswa terhadap pasal-pasal yang ada, lalu di situ kita cari titik temu dalam aturan-aturan turunannya. Mas Remi tadi dikatakan nanti akan diperkaya lagi dengan dialog dan lain-lain. Tapi Anda merasa ruang untuk berdialog dengan pemerintah itu ada apa nggak? Itu rahasia yang biasa, yang normatif, yang biasa dilakukan pemerintah ketika memang ada penolakan-penolakan terjadi, Mas. Saya sampaikan bahwasanya di awal kita pun sudah menyampaikan itu di penolakan terhadap DPR ya. Ketika penyusunan rancangan undang-undang ini dilaksanakan gitu loh. Ketika pada bulan Maret kita tuh sudah menyampaikan aksi demonstrasi di gedung DPR secara langsung. Tetapi nggak ada itikat baik. Itikat baik dari segi hukum perihal mendengar pendapat mahasiswa secara terbuka itu nggak ada gitu. Nggak ada ruang-ruang diskusi yang dikatakan oleh tadi Bapak yang mewakili kantor presiden ya, kantor staf presiden yang terhormat itu. Mungkin itu, Mas. Pak Dhani, kan Pak Mahfud di Kompas TV juga sempat bilang demonstrasi ini tampaknya akan terus ada bahkan sampai beberapa waktu ke depan. Apakah pemerintah tidak
akan memanggil mereka yang demonstrasi, karena mahasiswa kan jelas, mahasiswa, buruh jelas, buruh. Apakah ruang itu akan dibuka lebih cepat? Pemerintah akan membuka pintu dengan ngobrol aja, dengan dialog? Sudah, Mas, sudah. Jadi pemerintah sudah buatkan beberapa schedule tentang upaya dialog ya dengan beberapa pihak-pihak terkait. Mahasiswa ini salah satunya, Pak. Kalau BEM seluruh Indonesia salah satu yang diundang juga atau gimana? Iya, termasuk. Jadi semua komponen-komponen yang merasa keberatan, ormas ataukah itu kelompok mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, buruh, itu kita ajak bicara, tapi dengan forum yang tepat, dengan substantif yang juga bisa dijelaskan secara rasional untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi memang niatan dan outputnya adalah kita bicara kepentingan bangsa yang lebih besar view-nya. Kapan itu akan dilakukan, Pak? Karena kalau tadi mahasiswa bilang nanti 20 Oktober akan demo lagi dan lain-lain. Ya. Nggak apa-apa. Itu demo-demo yang akan dilakukan ke depan, ya silahkan saja. Itu dilakukan sebagai kebebasan mimbar akademik yang harus kita hormati, selagi dilakukan dengan tertib, damai, dan konstruktif tentunya. Nah, mengenai jadwal nanti akan disampaikan oleh kementerian dan lembaga terkait ya, baik itu oleh Kemenko Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, ataupun stakeholder lainnya. Tapi ini memang sedang disusun oleh pemerintah tentang jadwal detailnya untuk mengadakan dialog dengan beberapa komponen. Mas Remi, Anda dengar itu, Anda akan diundang untuk ketemuan oleh Istana? Kita akan coba konsolidasikan kembali, Pak, pihak undangan itu apakah kita akan terima atau tidak. Tapi yang jelas gini, itikat baik dari pemerintah kita coba diskusikan kembali. Ini adalah itikat baik yang disampaikan kepada publik. Ya, kita juga menilai bahwasannya apa yang disampaikan ini merupakan suatu janji politik ya, yang saya rasa komunikasi di publik itu adalah suatu persetujuan bagi perwakilan atau instansi yang mewakili presiden untuk menyampaikan ini kepada masyarakat seperti itu. Jadi yang Anda rasakan sekarang adalah informasinya nggak utuh gitu maksudnya? Bisa dikatakan demikian, Pak, karena memang ketika realitas di lapangan, ya pandangan itu berbeda-beda. Ada yang barangkali berbicaranya A, berbicara B. Ya. Ini yang menurut saya yang wajib disayangkan kondisi pada saat ini kayak gitu. Pak Dhani, Presiden kapan akan tanda tangan? Halo, Pak Dhani. Ya, halo. Kapan Presiden akan tanda tangan? Ya, halo. Ya, Pak Dhani, jelas suara saya. Kapan akan ditandatangani Presiden? Oh belum, itu nanti coba dicek ya Mas ya ke Pak Menseskap atau Mensesnek untuk melihat lebih jauh ya tentang waktu itu. Saya di kantor staf Presiden hanya bicara tentang substantifnya dulu. Baik. Terima kasih Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama KSP, dan ada Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia, Remi Hastian. Terima kasih Mas Remi dan Pak Dhani meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.